وإن حجبتم تغيب الروح وإن حجبتم تغيب الروح من جسدي على بيت Bismillah, 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 Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillah, 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 Bismillah. Bismillah, 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 Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirwadudil majid. Bismillah, 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 Bismillah. Bismillahirbasim, Bismillahirkhafim, Bismillahirrafi'il mu'in. Bismillah, 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 Bismillahirmuzil, Bismillahissami', Bismillahirqawiyyil matin. Bismillah, 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 Bismillah. Sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekhulakum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faina insyaallah ba'asuli kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa nafa'na bihi wa ulumihi biddarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Jailani keberkahan, rahmat dan kasih sayang Allah selalu tercurah di hati kita dan masuk ke dalam hati kita, keyakinan kita dan ruh kita, sehingga ruh kita bersatu dengan keindahan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Nurullah Banjarmasin yang berbahagia. Wa wafa'u manajilahum yujabu lahum syardu. Akibat mereka melihat tajalli tadi, itu tajalli itu melihat perbuatan Allah, dilihatnya sudah tajalli dahnya, merasakan sedikit, ini melihat ininya, karena nanti A melihat lagi, B melihat lagi, C melihat lagi, sering dia ada sudah, maka dia pun akan terus mencari minumannya, diminumnya teruslah, diminumnya terus, nanti gini diminumnya, seperti sampian duduk sini belajar marifatullah, tiap belajar minum terus, kelamaan minum mabuk kan Nabi Pak. Mabuk itu menjadi asik dengan Allah. Ilmu tidak ada lagi, yang ada itu adalah asik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan asik itu tidak mungkin didapat kecuali melewati belajar, bertawajuh, beradab, ya, tahu demi mengerti. Nah, ini selanjutnya saya mengatakan itulah al-ansi atau al-unsu, kemanisan yang dirasakan seorang aulia Allah. Bila pian kawan angka itu sudah pian jadi aulia Allah sudah.
terdaftar biar jadi aulia Allah. Nah, terdaftar. Tapi ulun guru sholat masih belang kambingnya hilang kan? Sisa belangnya jadi belah. Nah, kambingnya kena hilang kan? Nah, jadi saat sempurna sholat langsung diangkat jadi aulia. Bisa lah begitu, bisa, nggak ada masalah. Tapi ujar tulamak pulang. Kalau saya guru sudah sholat 5 waktu guru mau mikir akan janda aja terus pipe. Nah, kayak apa guru jandanya kena hilang aja. Bila daftar tuh hilang sendirinya karena sudah cinta kepada Allah. Tinggalkan janda. Waduh, risanya ya Pak. Nah, itu anekdot jelas. Udah habis-habisnya nih kisah nih. Indahum syagru min simai kalamil khalqi fahum fi wadil khalqi wa fi wadi ya'murunal khalqi. Mereka hidup dan sibuk bergaul sesama manusia, sama seperti kita bergaul. Tapi perasaan mereka, hati mereka seolah-olah fi wadillah, di lembahnya Allah. Apa tuh di lembah? Hidup di dunia seperti orang, tapi jiwanya seolah-olah perasaannya di lembah Allah, di lembah ma'rifatullah, di lembah kebesaran dan keagungan Allah. Wah, nyamannya lah, subhanallah. Nah, itu kalau hendak mendaftar wali Allah, kayak itu panggawian. Sering-sering seperti itu. Ya'murunal khalqi bi amrillahi azza wa jalla. Kalau dia bertemu dengan orang, diajaknya lah orang juga untuk supaya berdendang untuk masuk ke alam ma'rifatullah. Oke, apa tuh? Nah, kadang kita bisa, kalau kita kan melihat ada orang tidak sholat 5 waktu, sholat serius kan sholat. Kalau dia mungkin tidak mengajak orang sholat, mencontohkan sholat, lalu dia apa yang dilakukan? Dia mengisahkan tentang kebesaran dan keindahan Allah. Bila orang itu tertarik, nanti dia akan mengerjakan sholat. Ya'muruna bil qalbi. Nah, ini kisahnya. Mereka mengajak manusia untuk melaksanakan, memahami tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yanhauna binahiyati niyabati anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengingatkan untuk selalu kembali agar tumbuh cinta kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu dicintai. Makanya kita nanti saya anukan hadis tentang laha ana apa tuh pemulaannya, apakah diingat akan busrolana kata apa tuh? Khobiri. Menumbuhkan cinta, dan di situ ada syafaat Rasulullah. Tapi syafaatnya jangan diingat. Yang penting cinta kita kepada Nabi. Kenapa jadi baca selawat harus pakai mic, pakai ekspresi? Itu ada pelajarannya, ada titahnya juga dari Syekh Abdul Qadir Jalani supaya mengeraskan bacaan kita, seperti zikir la ilaha illallah, talqin namanya, supaya jiwa kita, ruh kita mendengar langsung, sehingga terjadilah suatu tabrakan antara ruh dan jiwa. Bertepuk, tidak bertepuk tangan sebelah, tapi bertepuk dua tangan, timbullah bunyi ya Allah. Itu melambungkan, mengangkat supaya cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan Allah itu juga la ilaha illallah, Allah. Coba bayangkan kalau namanya disebut-sebut, yang pemilik nama kira-kira memperhatikan atau tidak? Nah, Habib siapa nama Habib lah? Ngaran Alwi. Nah, Habib Alwi. Boh, bisa berdiri sih, Din. Siapa tuh sih, Din? Ya kalau Habib lah. Niki orang dipanggil orang. Nah. Demikian itulah. Allah.
Nah, perindu Allah dan Rasulnya. Wah, dua perinduan nek. Habib Faisal sama Habib Talib. Nah, dua perindu ngarannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Habib. Alhamdulillah, perindu Allah dan Rasulnya. Wah, Habib Talib. Alhamdulillah. Duduk Bib, sini Bib. Alhamdulillah, Basrian. Guru Suriansah, alhamdulillah. Kena aja pas kitab kena anunya ulun mengucapkan selamat datang. Ulun terusakan dulu piplah, dikit lagi piplah. Maka zikir la ilaha illallah maupun yang tadi itu kepada Nabi, simak kita mendengarkan ke semua itu untuk menggoyang ruh kita yang ada di dalam, supaya dia terkesima dengan kalimat-kalimat itu, supaya kita paksa dia dengan kekuatan ma'rifah agar ruh kita tumbuh berseri cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya, nah, kompak ngabluk, kompak. Tabrakan dua tabrakan. Humul warisun, humul warisu alal hakikah. Orang itu mewarisi jadi pewaris, mewarisi jadi ahli waris hakikat namanya. Pewaris hakikat. Bicara hakikat, kita bicara ruh, bukan sekedar di hati. Cuma hati itu kepala lampu atau jendela bagi ruh, ya kah? Nah, hati kita tuh namanya adalah ruh. Di dalam ruh itu atau di bagian ruh itu, di dalam mata hati kita itu, di dalam mata hati kita itu ada ruh, ada juga yang disebut dengan istilahnya lah mata basirah, atau disebut juga sir, atau juga yang disebut dengan ruh sultani. Itu di dalam situ di ruh itu Pak. Kayak apa hendak masuk ke alam ruh sultani kalau kita tidak connect dengan ruh kita. Nah, penting ini memahami itu. Maka orang itu menjadi pewaris dalam hakikat. Maka yang terjadi sugluhum rodul khalqi ila babil haqi aja wajala. Dia selalu berada di depan pintu Rabbu Aji wal Jalal. Dia selalu berada di pintu Allah Subhanahu wa ta'ala, di pintu kemuliaan, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyalah, karena ini sudah masuk ya. Ada pintu, di depan pintu. Kapan Allah membukakan nanti atau tidak, terserah Allah. Seperti halnya itu, silahkan siapa yang ingin mendaftar jadi aulia Allah, silahkan duduk dulu di muka pintu. Nah, ya lah. Nah, duduk nih, memang duduk di muka pintu daftar jadi wali. Nunggu giliran lah, ya kah? Nah, nanti Allah membukakan kalian untuk menjadi aulia Allah, atau bahasa konteks di sini, Allah membukakan dirinya agar engkau dapat lebih mengenali tentang Tuhan Subhanallah. Yarkabuna hujjatahu alaihim. Mereka berkendaraan dengan hujah ilmu ma'rifahnya. Ya, sudah kawan memakai ilmu ma'rifah. Jadi bila pian sudah kawan mengamalkan ilmu ma'rifah itu, pengetahuan ma'rifah itu, sama pian bertunggang, berkuda dengan pengetahuan itu. Bahasa Banjar baingkut, yalah. Kawan mempraktekkan. Nah, bahasa Indonesia yang mempraktekkan ma'rifatullah itu luar biasa sudah itu. Yuqaunal asya fi mawaqi'aha ya'tuna kullu ji fadli kullu ji fadlin fadlu. Nah, itu bahasanya. Maka ketika itu engkau sudah tergeletak atau jatuh di kondisi tempat yang terbaik dari segala yang terbaik, yang disebut orang kalian dapat melakukan satu tindakan yang mengandung zu fadlin, mengandung karunia Allah di atas segala karunia-karunia yang lain.
Begini, ada orang bersedekah 5 miliar atau 1 miliar lah, sayang kalau tuh bersedekah 1 miliar tapi tidak dibarengi dengan ikhlas, sayang enggak? Sayang. Rugi enggak? Rugi. Ikhlas, diterimalah. Amal yang tidak ikhlas, sedekah yang tidak ikhlas tidak diterima. La yuqbil, Allah tidak akan menerima. La yuqbilullah, Allah tidak akan menerima amal ghairu thayyib, yang bukan kebaikan, yang bukan berdasarkan ikhlas. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yurauna wa yamnauna ma'un. Ya lah, salat itu celaka. Salat pian itu celaka enggak? Celaka kalau yuraun, ria kepada manusia. Sayanglah, sayang. Orang yang mengerti, nah sayang kalau orang kaya. Kalau orang miskin, Pak, nah orang miskin makin harus tahu. Dia bersedekah, dia mengeluarkan kebaikannya untuk orang lain, memberi apa saja pemberian itu. Mungkin 10.000, mungkin 20.000, mungkin 100.000, tapi dia meletakkan sedekahnya di posisi yang terbaik, bima'rifatullah, dengan ma'rifatullah. Pemberian ini tidak lain adalah pemberian Allah, bukan pemberianku. Wah, kata-katanya langsung kawasul kawas nih. Aku tidak pernah yang memberi itu hanyalah Allah. Ini langsung kawas nih. Luar biasa, 100.000 itu mungkin nilainya menjadi 1 miliar rupiah. Subhanallah. Nah ini penting, ikhlas di atas ikhlas tuh. Ikhlas yang di bawahnya ini semuanya fadlun minallah. Itu ikhlas ikhlas menengah. Ikhlas orang awam, semua ini lillahi ta'ala. Itu ikhlas orang awam. Biasa pun dari bawah, kalau ini dari atas ke bawah supaya supaya apa? Supaya lebih paham. Sedikit lagi lah. Maka orang itu sudah melakukan satu tindakan terbaik dari suatu yang terbaik daripada karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. La ya'khuzuna huquqahum, mereka tidak pernah mengambil hak-hak orang lain. Maksudnya untuk mengganggu orang lain, kecuali mengajarkan kepada orang lain kebaikan demi kebaikan. Makanya bila ilmu jangan dirahasiakan. Sebarkan ilmu ma'rifatullah, sebarkan teman-teman, jangan pelit. Apalagi dirahasiakan. Kalau dirahasiakan kapan orang tahu? Yang belajar aja, yang mendengar aja belum tentu mengerti, apalagi tidak pernah diberitahu. Gila tuh. Nasi pemdo. Nah, Wan, apa gitu? Ini diajak, harus diajak. Nah, kira-kira mudah-mudahan dapat dimengerti. Fadlan minallah, mudah-mudahan dapat dipahami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.